Pemirsa, sejumlah emak-emak yang sebagian merupakan ibu rumah tangga di Cirebon, Jawa Barat mengaku sebagai korban penipuan arisan dan investasi bodong. Tidak tanggung-tanggung, kerugian dari hasil penipuan mencapai miliaran rupiah. Polres Cirebon Kota mendadak ramai. Belasan ibu rumah tangga datang untuk melapor dugaan penipuan arisan dan investasi bodong. Para korban mengaku sebagai bagian dari puluhan orang yang mengalami kerugian besar akibat ulah pelaku. Modus pelaku adalah menawarkan arisan dan investasi dengan iming-iming keuntungan tinggi. Namun, uang para peserta justru diduga digelapkan untuk kepentingan pribadi. Total korban diperkirakan lebih dari 50 orang dengan kerugian keseluruhan mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Pelaku penipuan sedang menjalani pemeriksaan polisi. Para korban mengaku tergiur setelah melihat status WhatsApp pelaku dan menawarkan investasi dan hasilnya 20% dalam 1 bulan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin melaporkan. Kita awali informasi pertama. Pemirsa, Jatanras Polrestabes Makassar meringkus 4 mahasiswa dari 2 kampus ternama di Kota Makassar akibat terlibat aksi premanisme. Masing-masing pelaku yang ditangkap ternyata tidak hanya terlibat dalam satu kasus tindak pidana. Viral, seorang mahasiswa dikeroyok hingga terlibat adu jotos di kantin kampus Universitas DIPA Makassar. Pengeroyokan dipicu persoalan sepele, yakni tempat duduk di kantin kampus yang ditempati korban dipersoalkan hingga diklaim oleh para pelaku. Tim Jatanras Polrestabes Makassar yang menerima laporan meringkus 4 pelaku di rumahnya di salah satu asrama mahasiswa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Masing-masing pelaku yang ditangkap tidak hanya terlibat dalam satu kasus tindak pidana, namun turut terlibat dalam aksi penyerangan di salah satu kampus swasta di Kota Makassar yang menyebabkan 1 mahasiswa alami luka tebas di kepala akibat diserang oleh kawanan pelaku. Rektor Universitas DIPA Makassar menyayangkan akan kejadian ini. Tindakan tegas akan diberikan kepada mahasiswa usai proses sidang kode etik. Akibatnya, sanksi skorsing hingga pemecatan bahkan pidana penjara kini menanti para pelaku. Itu. Iya, Pak. Karena mahasiswa seharusnya datang ke kampus itu bukan untuk berkelahi, tapi datang untuk belajar. Makanya untuk menjadi koreksi bahwa ini kita coba proses kembali semua apa yang menjadi masalah dalam kenapa sampai ada yang beginian, kenapa sampai ada perkelahian. Nah, saya sudah minta kepada WR3 untuk membahas kembali dan mengambil tindakan lebih keras kembali kepada orang-orang yang melakukan hal-hal tersebut. Kenapa? Kita inginkan kampus tenang dalam hal belajar. Kalau sampai terjadi hal tersebut, berarti orang yang tidak menginginkan kampus belajar dengan tenang. Nah, itu yang kita tidak inginkan ada di dalam kampus. Sejumlah mahasiswa yang diamankan kini ditahan di Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut. Di Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa melaporkan. Sebuah rangkaian KRL relasi Jakarta-Kota Bogor terkena lemparan batu hingga alami kerusakan di pintu dan jendela. Diketahui pelaku pelemparan adalah anak-anak yang sedang bermain di pinggir rel yang iseng melempar batu. Bagian pintu dan jendela kaca rangkaian komuter lain ini nyaris pecah usai dilempar batu saat melintas di jalur antara stasiun Cilebut dengan stasiun Bogor, Jawa Barat. Kereta ini adalah rangkaian terbaru buatan China Railway Rolling Stock Corporation yang baru saja beroperasi. Pelemparan batu terjadi Jumat sore saat kereta melintas. Tiba-tiba terdengar suara hantaman yang disusul retakan pada kaca pintu dan jendela. PT KAI Komuter pun berhasil menangkap pelaku pelemparan batu. Setelah mendapat laporan, petugas pengamanan kami langsung melakukan penelusuran dan terduga pelaku berhasil ditangkap, seorang anak laki-laki. Selanjutnya kami serahkan ke kantor polsek setempat untuk dilakukan proses lebih lanjut sesuai dengan aturan yang berlaku. 2 pelaku bocah berusia 8 dan 10 tahun tersebut adalah warga Kelurahan Cibogor, Bogor Tengah. Mereka ditemui oleh para petugas KAI yang menyisir di lokasi pelemparan. Dari pemeriksaan kepolisian, diketahui 2 anak sedang bermain di pinggir rel dan iseng lempar batu ke arah kereta yang melintas. Telah dilakukan mediasi atau secara keluargaan di kantor Polsek
Bogor Tengah, ya, dari kedua belah pihak, dari pihak PT KAI dan orang tua anak tersebut. Pak, mereka itu sedang apa sih, Pak? Jadi saat itu kedua orang anak itu sedang bermain lempar-lempar batu. Kemudian pada saat kereta melintas, batu tersebut mengenai kaca kereta tersebut. Meski tak ada korban jiwa, namun rangkaian kereta buatan Cina itu tidak bisa dioperasikan selama 3 hari ke depan karena harus dilakukan perbaikan. KAI meminta kepada para orang tua untuk selalu mengawasi dan juga memberikan edukasi kepada anak-anak mereka agar tak lagi melakukan aksi pelemparan batu ke kereta api yang melintas. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Tragis, seorang pesepeda yang tengah melintasi jembatan Suramadu dengan rombongan pesepeda lain jadi korban tabrak lari. Korban yang alami luka parah di kepala tewas di lokasi usai ditabrak mobil pickup yang oleng hingga menabraknya. Peristiwa tersebut terekam CCTV. Korban seorang pesepeda meninggal secara tragis usai jadi korban tabrak lari sopir pickup yang melintas di atas jembatan Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Momen detik-detik insiden tragis terjadi di kilometer 3 jembatan Suramadu, Kabupaten Bangkalan. Korban yang tergabung dengan rombongan sejumlah pesepeda masuk ke jalur roda 4 dari arah Bangkalan menuju Surabaya. Korban terlihat melaju dengan sepedanya di bagian paling akhir bersama 2 orang pesepeda lainnya. Dari arah belakang, tiba-tiba melaju kencang sebuah mobil pick-up warna putih yang diduga hilang kendali oleng masuk ke jalur lambat hingga akhirnya menabrak korban. Seketika korban terpental lalu tersungkur. Korban alami luka parah di kepala, tewas di lokasi. Sepeda korban pun ringsek. Sementara pengemudi pick-up langsung tancap gas tanpa memperdulikan korban. Di jalur roda 4, terus ada anggota dari PJR kalau nggak salah itu melakukan evakuasi. Kemungkinan di jalur roda 4 yang ditabrak itu kayaknya sepeda gunung kayaknya itu, Mas. Petugas patroli Jalan Raya Jawa Timur 8 Suramadu segera mengevakuasi korban dan olah TKP. Jasad korban TA 50 tahun warga Kamal Bangkalan dibawa ke ruang jenazah RSUD Syarifah Amba Mirato Embu Bangkalan yang selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga. Dari penyelidikan sementara diduga sopir pickup mengalami mikroslip, hilang kesadarannya. Kini Satlantas Polres Bangkalan tengah mencari identitas pengemudi tabrak lari dan kendaraan yang terlibat insiden kecelakaan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi melaporkan. Ke informasi lainnya pemirsa, tim SAR gabungan telah menemukan dan memvisualisasikan bangkai KMP Tunu Pratama Jaya. Berdasarkan citra bawah air, kapal dalam kondisi terbalik di dasar laut perairan Selat Bali. Tim SAR gabungan terus melanjutkan pencarian terhadap badan kapal motor penumpang Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di perairan Selat Bali. Tim unit pencarian dan pertolongan laut melaksanakan operasi SAR bawah air dan mendapatkan visual posisi KMP Tunu Pratama Jaya di titik referensi 8. Tim SRU Laut menggunakan kamera bawah air mendapatkan objek KMP Tunu Pratama Jaya dalam kondisi terbalik dengan nama juga tertera. Usai mendapatkan titik bangkai kapal, tim SAR memasang tali hingga ke dasar untuk melanjutkan proses evakuasi bangkai kapal. Hingga saat ini data posko operasi SAR dan potensi SAR gabungan di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi menyebutkan hingga Sabtu malam jumlah korban selamat tercatat 30 orang. 18 korban ditemukan meninggal dan 17 korban lainnya masih dinyatakan hilang dan dalam pencarian. Tim Liputan iNews melaporkan.